Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hania Syah Putri dengan NIM 2504662 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Hindu-Buddha secara lisan. Baik, soal nomor 1 yaitu nilai-nilai apa saja yang dapat diambil dari sejarah Kerajaan Singosari dari awal kemunculannya hingga akhir atas kehancuran dari kerajaan tersebut, dan kenapa saudara berasumsi bahwa nilai-nilai tersebut penting? Jawaban nomor 1 yaitu Kerajaan Singosari pada tahun 1222 sampai 1292 memberikan pelajaran moral yang sangat berharga melalui dinamika politiknya yang penuh pergolakan. Nilai-nilai utamanya yaitu hukum sebab akibat atau karma, sikap menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan akan melahirkan lingkaran dendam. Hal ini terlihat dari kutukan keris MPU Gandring yang memakan korban dari Ken Arok hingga Jayakatwang. Terus bahaya ambisi tanpa kewaspadaan. Raja Kertanegara terlalu fokus pada ekspansi luar negeri atau ekspedisi Pamalayu. Ia mengabaikan keamanan dalam negeri sehingga lengah terhadap serangan tak terduga dari Jayakatwang. Selanjutnya ada Persatuan Dunia Melayu, di mana visi Kertanegara untuk membendung pengaruh kekaisaran Mongol menunjukkan awal mula pemikiran integrasi regional atau Nusantara. Mengapa nilai ini penting? Karena menjadi cermin abadi bagi kepemimpinan modern. Perebutan kekuasaan yang tidak beretika hanya akan menghasilkan instabilitas politik. Selain itu, Kerajaan Singosari mengingatkan bahwa visi menunjukkan bahwa visi besar keluar tidak akan berhasil jika fondasi keamanan domestik rapuh. Pertanyaan nomor 2 yaitu analisis kenapa Kerajaan Majapahit disebut sebagai kawasan Nusantara II. Jawaban nomor 2 yaitu Majapahit disebut sebagai wawasan Nusantara II karena berhasil mengintegrasikan wilayah geografis yang mirip dengan Indonesia saat ini. Dengan melanjutkan kesatuan tersebut dengan cakupan yang lebih luas, Majapahit menggunakan kombinasi kekuatan agraris di pedalaman Jawa dan supremasi maritim untuk mengikat pulau-pulau di luar Jawa atau Dwi Pantara dalam satu sistem pengaruh politik dan ekonomi. Artinya Majapahit meletakkan cetak biru atau blueprint geopolitik bahwa ruang hidup bangsa ini adalah salah satu kesatuan laut yang menghubungkan pulau-pulau, bukan laut sebagai pemisah. Soal nomor 3 yaitu berikan argumentasi saudara tentang Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada saat diangkat sebagai Patih Majapahit. Apakah ini bentuk dedikasi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh kerajaan atau justru ambisi pribadi untuk menunjukkan kehebatannya di hadapan raja dan para patih yang lain? Nah, Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi merupakan bentuk dedikasi politik yang visioner, bukan sekedar ambisi pribadi untuk pamer kekuasaan. Alasan mendukung dedikasi tersebut karena tanggung jawab jabatan sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri. Tugas utamanya adalah menjaga stabilitas dan kedaulatan kerajaan dari ancaman luar seperti sisa-sisa kekuatan Mongol. Terus konsistensi tindakan Gajah Mada membuktikan sumpahnya dengan kerja keras menaklukkan wilayah-wilayah strategis demi kerajaan Majapahit, bukan mengangkat dirinya sebagai raja. Terus yang ketiga yaitu pengorbanan personal atau puasa Mukti Palapa. Tidak menikmati kesenangan duniawi sebelum target tercapai, menunjukkan komitmen spiritual
dan mental. Meskipun awalnya ditertawakan oleh beberapa petinggi seperti Rakembar, sumpah ini terbukti menjadi dokumen politik paling strategis yang berhasil membawa Majapahit ke puncak keemasannya. Soal nomor 4, yaitu banyak peninggalan Hindu Buddha yang masih eksis sampai hari ini, baik peninggalan berupa fisik seperti candi ataupun peninggalan berupa tradisi. Menurut saudara, peninggalan apa yang tidak lagi diperlukan oleh masyarakat Indonesia hari ini, dan kenapa peninggalan tersebut harus dihilang? Jawabannya itu seluruh peninggalan fisik berupa candi, prasasti arsitektur, dan peninggalan tradisi luhur atau gotong royong, toleransi, seni pertunjukan itu tetap diperlukan sebagai identitas budaya, sumber ilmu pengetahuan, dan aset pariwisata Indonesia. Namun jika harus menunjuk apa yang harus dihilangkan, tersebut bukanlah peninggalan berupa fisik atau tradisinya, melainkan nilai-nilai feodalisme ekstrem yang dahulu menyertainya. Hal yang harus dihilangkan yaitu seperti kasta sosial yang kaku, sistem stratifikasi sosial yang membedakan hak asasi manusia berdasarkan kasta tidak lagi relevan dengan prinsip demokrasi dari sila kelima Pancasila. Yang kedua yaitu kultus individu atau dewa raja. Konsep bahwa pemimpin adalah titisan dewa yang mutlak dan tidak boleh dikritik, harus ditinggalkan demi membangun masyarakat yang kritis dan akuntabel. Yang terakhir yaitu praktik tradisi yang eksploitatif. Segala bentuk ritual kuno yang melanggar hukum modern atau hak asasi manusia jika dahulu ada. Kenapa harus dihilangkan? Karena Indonesia hari ini berdiri di atas fondasi kesetaraan warga negara atau egalitarianisme. Dengan mempertahankan mentalitas feodal kuno hanya akan menghambat kemajuan bangsa, menciptakan kesenjangan sosial, dan merusak nilai-nilai demokrasi modern. Hanya itu yang dapat itulah jawaban dari UAS lisan 4 soal sejarah Indonesia masa Hindu Buddha. Terima kasih, saya Hanisha Putri, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.